Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NPM 242906108 dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Prodi S1 Ilmu Hukum. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas makalah sosiologi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah ini tentang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari membaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ilmiah tentang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun bermacam-macam dan berbagai bidang-bidang, misalnya ekonomi maupun hukum, atau Handayani Yohanes Kiki 2018. Banyaknya peraturan hukum yang tumpul dan memotong wewenang-wewenang hukum, tak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya menjadi tugas hukum untuk upaya mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum Indonesia yang responsif. Maka dari itu, para aparat penegak hukum tidak dapat hanya memperhatikan dan merujuk pada teks Undang-Undang Dasar atau UUD. Keadilan sebenarnya ada di mana-mana. Sebagaimana hukum pun juga ada di mana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Akan tetapi, semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional atau yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif tidak bisa menjadi pinjamin terwujudnya keadilan itu, atau Sudijuto. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya terkait dari uraian di atas. 1. Untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Bagaimana menghadirkan keadilan bagi rakyat secara umum. 3. Keadilan sosial merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa Indonesia. C. Tujuan penulisannya. Adapun tujuannya yaitu 1. Mencapai kesejahteraan dan masyarakat yang adil dan makmur. 2. Keadilan merupakan nilai yang menjunjung tinggi keseimbangan, ketidakberpihakan, dan pemerintahan dan pemerataan. 3. Menjamin setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya. Bab 2, pembahasan. A. Konsep keadilan dalam negara hukum di Indonesia. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara merupakan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama, atau sebaliknya. Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif karena keadilan bisa menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Kajian mengenai keadilan dirasa sangat umum dan luas. Oleh karena itu, perlu pembatasan yang lebih ringkas terkait konsep keadilan, terutama konsep keadilan di Indonesia. Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan.
telah mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Fiat Justitia Mundus. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan secara filsafat hukum. B. Hukum yang ideal dapat mewujudkan konteks welfare state di Indonesia. Teori negara kesejahteraan atau welfare state pernah diperkenalkan oleh Speaker, yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk mengalokasikan. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial atau sosial polisi yang banyak di negara, mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial atau social protection. Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 4 arti, yakni dalam istilah umum, dalam tinjauan ekonomi, dalam tinjauan kebijakan sosial, dan sebagainya. Tujuan negara Republik Indonesia tidak menganut atau mengacu pada teori tujuan negara dari Eropa. Secara lengkap dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. 1. Kesimpulannya yang dapat saya ambil, keadilan menurut konsep Aristoteles mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 didesain sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Negara kesejahteraan secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara di mana pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya dalam satu konsep negara berdasar hukum. Maka hukum harus dilihat secara fungsional. Baik, itu saja presentasi saya. Maaf bila banyak kata dan tata bahasanya yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.